Halo bro semua, balik lagi bersama Halo Dunia Movie. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran handal yang telah lama pensiun dikarenakan istri kesayangannya. Namun, hal yang menyedihkan terjadi sehingga dirinya memiliki dendam yang besar terhadap kelompok-kelompok yang terlibat. Karakter utama dari film ini adalah John Wick yang diperankan oleh salah satu artis papan atas idaman para wanita yaitu Keanu Reeves. Sebelum kita mulai pembahasan filmnya, mari kita sama-sama mendukung channel ini untuk menjadi channel yang lebih baik dengan cara subscribe dan like serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Halo Dunia Movie upload video terbaru. Sebelumnya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Film dimulai dengan radio mobil yang menyala, menyiarkan tentang cuaca. Mobil itu menabrak sebuah bangunan warehouse. Dari dalam mobil, keluar laki-laki yang luka-luka dan sekarat. Dia keluar dan bersandar lalu mengeluarkan handphonenya dari dalam saku. Di dalam handphonenya, ada video dia dengan istrinya. Laki-laki itu menonton video itu hingga tidak sadarkan diri. Scene berganti. Alarm berbunyi dan John pun mematikannya lalu dia melakukan aktivitas paginya. Flashback John dengan istrinya muncul saat-saat mereka bahagia hingga akhirnya istri John meninggal. Setelah pemakaman, John bertemu dengan teman lamanya yang bernama Marcus. Mereka pun mengobrol. Marcus menanyakan kabar John dan turut berduka cita atas apa yang terjadi. I keep asking why her. There's no rhyme or Scene berganti ke rumah John. Tamu-tamu sudah pulang. Ada paket yang datang ke rumah John. Paket itu berupa surat dan seekor anjing. Ternyata paket itu dari istri John sebelum meninggal. Dia sudah menyiapkan paket itu. Surat yang berada di paket itu berisi permintaan maaf sang istri karena tahu dirinya akan meninggal. John pun menangis setelah membaca surat itu dan dia tidur bersama anjing yang bernama Daisy. Pagi hari tiba. Daisy membangunkan John. Lalu mereka menjalankan aktivitas paginya dan pergi dengan mobilnya. John berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin, lalu datang mobil lain. Tiga orang itu berbicara dengan bahasa Rusia satu sama lain. Salah satu laki-laki itu menghampiri John dan bilang kalau mobil John bagus. Dan dia pun menanyakan harga mobil itu. nice ride. Berniat untuk membeli mobilnya, John pun bilang mobilnya tidak dijual. Laki-laki itu merasa kesal dan melontarkan kata-kata kasar dengan bahasa Rusia. Sayangnya John mengerti dan menjawab laki-laki tersebut dengan bahasa Rusia. Laki-laki itu terkejut dan temannya pun datang berkata semoga harimu menyenangkan pada John. John langsung pergi. Dia pun sampai di bandara dan bertemu penjaga pintu bandara. Tanpa berbicara sepatah kata pun, penjaga tersebut seperti terbiasa membukakan pintu bandara untuk John. Pada akhirnya, John masuk ke dalam bandara tersebut dengan mobilnya. Di landasan pesawat yang sedang tidak dipakai, dia pun memacu kendaraannya dan hampir menabrak truk yang ada di sana. Sepertinya John sedang melatih kemampuan mengemudinya. Setelah itu, dia pun pulang. Dan ketika sampai di rumah, dia langsung tertidur. Tiba-tiba Daisy membangunkan John. John mengira anjingnya ingin buang air. Ternyata di lantai bawah ada orang-orang yang menggunakan topeng dan salah satunya memukul John dari belakang. Lalu mereka menendang John dan juga membunuh Daisy. Mereka juga mengobrak-abrik rumah John dan terus membicarakan tentang kunci dalam bahasa Rusia. Lalu salah satunya menemukan kuncinya. Mereka ternyata orang-orang yang bertemu John di pom bensin. Orang yang menanyakan harga mobil John menonjok John hingga pingsan. Setelah bangun, di sebelahnya ada Daisy yang sudah mati. John pun sedih dan memeluk tubuh Daisy. Pagi harinya, John menguburkan Daisy. Setelah itu membersihkan darah yang ada di lantainya. John mengingat-ingat semua yang terjadi dan amarahnya mulai muncul kembali di benak John. Ternyata mereka benar-benar mengincar mobil John. John naik bis dan turun di bengkel yang para pencuri itu datangi. Ternyata bengkel itu milik teman John yang bernama Aurelio.
Orang yang menanyakan mobil John tadi bernama Losef Tarasov, anak dari Vigo. Scene berganti ketika Aurelio bercerita kepada John. Aurelio menanyakan dari mana mereka mendapatkan mobil itu, namun mereka menjawab dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Aurelio langsung menonjok Losef karena Aurelio tahu siapa pemilik mobil yang mereka curi tersebut. Sampai akhirnya Losef pergi. John pun meminta mobil pada Aurelio lalu pergi. Ayah dari Losef menghubungi Aurelio. Ayah dari Losef bernama Vigo. Vigo bertanya kenapa dia memukul putranya. Aurelia pun menceritakan yang terjadi. Dan Vigo langsung syok dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Vigo diajak mengobrol oleh bawahannya, tapi dia tidak mendengarkan dan malah menanyakan di mana anaknya. Yang menandakan Vigo sangat takut dengan apa yang anaknya lakukan. Have you seen my son? Losef sampai di tempat ayahnya dan bukannya dibela oleh ayahnya, dia malah dipukul ayahnya. Losef dimarahi dan dipukul ayahnya karena telah mencuri dari seorang John Wick. John Wick ternyata dulu bekerja dengan Vigo dan disebut sebagai Baba Yaga atau The Boogeyman. John ternyata pembunuh handal yang bisa membunuh 3 orang sekaligus dengan hanya menggunakan pensil. John berhenti dari pekerjaannya karena Bridget istrinya. Vigo membuat kesepakatan dengan John dan memberikannya misi yang mustahil diselesaikan oleh siapapun. Losef merasa bisa menyelesaikan masalah yang dia perbuat yang nyatanya tidak bisa. Vigo mengusir anaknya. Setelah itu, dia langsung menelpon John dan berbahasa basi. John tidak peduli dan menutup teleponnya tanpa sepatah kata pun. Vigo mulai panik dan menyuruh anak buahnya menyiapkan seluruh pasukan untuk membunuh John di rumahnya. Scene berganti ke John yang baru selesai mandi dan berpakaian rapi, yang artinya dia sudah siap melakukan pekerjaan yang dia mau. Vigo yang masih tidak tenang menunggu hasil dari pasukan suruhannya sambil bernyanyi lagu Boogeyman. Anak buah Vigo sudah sampai di rumah John dan ingin menyergap John. John pun langsung membunuh satu persatu anak buah Vigo. Tiba-tiba polisi datang karena keluhan suara berisik di rumah John. Polisi ini terlihat sudah sangat mengenal John. Polisi yang melihat tubuh tergeletak di dalam rumah John sudah mengerti apa yang terjadi. Polisi itu pun pergi seperti tidak terjadi apa-apa. John menelpon seseorang dan memesan tempat untuk 12 orang. Ternyata yang dia telepon adalah orang-orang yang biasa mengurus dan membersihkan hasil karya yang John lakukan. Setelah selesai, John pun membayar mereka. Scene berganti ke Vigo. Vigo sudah tahu akan seperti ini dan dia menyuruh anak buahnya memberikan $2 juta serta mengantarkan Losef ke Red Circle untuk memancing John. Scene berganti lagi kembali ke John yang sedang mempersiapkan persenjataannya. Lalu di rumah Marcus sedang membuat jus untuk Vigo yang datang memberikan pekerjaan kepadanya. Pekerjaan yang ditawarkan oleh Vigo yaitu membunuh John Wick dengan bayaran sebesar $2 juta. Marcus pun menerima tawaran Vigo dan menyiapkan senjata untuk membunuh John Wick. John sudah sampai di tempatnya biasa menginap pada saat melakukan pekerjaannya. Dari kejauhan, sudah ada Marcus mengamati seakan-akan Marcus tahu kemana John akan pergi. John memesan kamar hotel yang dulu dia sering datangi. Di kamar itu, dia melihat video istrinya yang membuat amarahnya kembali muncul. Lalu, keluar dari kamar dan berjalan ke tempat orang-orang tertentu di hotel tersebut. John menghampiri pria bernama Winston dan mereka pun mengobrol. Di tempat itu ada peraturan yang tidak memperbolehkan pengunjung melakukan bisnis di sana agar tidak mendapatkan hukuman berat. Vigo akan menambah hadiahnya jika John melanggar peraturan itu. John bertemu temannya yang bernama Eddie. Mereka pun mengobrol tentang kehidupan baru John. John diberikan minuman dan juga tisu bertuliskan Red Circle. Hadiah dari Winston karena sebelumnya John bertanya lokasi Losef saat ini. John langsung menyiapkan senjatanya dan memakai baju anti peluru. Di sisi lain, anak buah Vigo sedang melakukan penjagaan ketat di Red Circle dikarenakan mereka tahu John pasti akan datang untuk Losef. Terlihat Losef bersenang-senang tanpa merasa bersalah sedikit pun.
John pun sampai dan langsung mengikuti salah satu teman Losef. John menodong penjaga pintu yang bernama Francis dan dia pun dibiarkan masuk. Terlihat Francis pun seperti kenal dengan John. John langsung menghajar teman Losef untuk mendapatkan informasi tentang Losef. Namun belum dapat informasi dari temannya, John sudah terlalu kesal dan akhirnya menghabisinya. Setelah selesai, dia langsung mencari Losef dan menerobos siapapun yang menghalanginya. Pada akhirnya, Losef berhasil kabur menggunakan mobil bersama salah satu anak buahnya. Dengan penyesalan dan amarah yang membara, John akhirnya pulang ke penginapannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika John ingin tidur, terlihat Markus dari luar jendela yang sedang membidik John dengan snipernya dan siap menembak John kapanpun dia mau. Tetapi Markus sengaja mengarahkan tembakannya ke arah lain karena melihat ada wanita masuk ke kamar John dan mencoba membunuh John. Wanita itu bernama Perkins. Dan sepertinya Perkins adalah wanita pembunuh suruhan Vigo. Di sana mereka berkelahi, namun untungnya walaupun dalam keadaan sekarat, John tetap kuat dan mengalahkan Perkins dengan sangat mudah. Perkins pun kalah dari John. Karena takut, Perkins mengatakan di mana uang-uang Vigo dicuci dan disimpan. Tiba-tiba ada suara pistol dari belakang. Do I know you? Ternyata itu kenalan John yang bernama Harry. Harry diminta John menjaga Perkins agar Perkins tidak kemana-mana atau melarikan diri. Singkat cerita, John sampai di gereja tempat Vigo menyembunyikan uang-uangnya. John langsung membunuh penjaga dan menembak pendeta palsu suruhan Vigo. John juga menyuruh pendeta palsu itu membuka pintu besi brankas Vigo. Setelah itu, John langsung membakar semua uang-uang Vigo lalu pergi ke atap untuk melihat keadaan. Di sisi lain, Perkins yang dijaga oleh Harry bisa dengan mudah meloloskan diri dan berhasil membunuh Harry. Lalu, scene berpindah kembali ke John. John melihat Vigo dan langsung membunuh semua bawahan Vigo. Namun, salah satu bawahannya berhasil menabrak John dengan mobil yang membuat John terpental dan pingsan. John dibawa dan diikat di suatu ruangan. Di sana, Vigo dan John berbicara tentang sikap John yang tidak pernah berubah sejak dulu. John marah karena Vigo meremehkan matinya anjing pemberian istrinya. Vigo pun pergi, dan John ingin dibunuh bawahan Vigo namun ditolong oleh Markus. Di sana kita mengetahui bahwa Markus sejak awal memang tidak ingin membunuh John, melainkan Markus ingin menjaga John. Lalu di kesempatan itu, John langsung mengalahkan bawahan Vigo yang menjaganya. Setelah itu, John langsung keluar mengejar Vigo. Pada akhirnya, John berhasil menghentikan mobil Vigo dan membuat kesepakatan bersama Vigo. Karena John membuat Vigo panik, akhirnya dia memberitahukan di mana lokasi anaknya berada. But it won't matter. Di tempat Losef berada, sudah banyak penjaga yang berusaha untuk menjaga Losef dari incaran John. Tetapi satu persatu penjaga berhasil dikalahkan oleh John. Semua kendaraan yang ada di garasi telah diledakkan oleh John sehingga Losef tidak bisa lari kemana-mana lagi. Losef akhirnya berhasil dikalahkan oleh John dengan sangat mudah. Lalu John kembali ke hotel untuk check out karena tugasnya sudah selesai. Pada akhirnya, John dan Markus bertemu. Di sana, John berterima kasih kepada Markus karena sudah menjaganya. Setelah itu, mereka mengobrol berdua. Namun, di tengah-tengah obrolan mereka berdua, ada Perkins yang sedang memantau mereka. Saat Markus pulang, sudah ada Vigo serta pasukannya di sana. Lalu, Vigo menghubungi John untuk memberitahu bahwa dia sedang bersama Markus dan akan membunuh Markus akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Markus. Di sisa tenaganya, Markus mencoba melawan mereka. Namun, sayang, Markus kalah jumlah dan sudah terlalu lemah untuk melawan. Mengetahui hal itu, John langsung marah dan menuju ke rumah Markus. Tetapi, sayangnya di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu, scene beralih ke Perkins yang ditelepon oleh resepsionis hotel tempat biasa John menginap dan disuruh mendatangi suatu tempat.
Karena dia melanggar peraturan hotel tersebut, dia pun dibunuh oleh Winston dan pasukannya. Singkat cerita, John mengejar Vigo yang lokasinya telah ditemukan. Di sana terjadi aksi kejar-kejaran antara John serta pasukan Vigo. Setelah kendaraan Vigo berhasil dilumpuhkan, di sana John harus melewati beberapa anak buah Vigo yang masih bertahan. Pada akhirnya, Vigo dan John berkelahi dengan tangan kosong. Namun, karena tidak ingin kalah, Vigo mengeluarkan pisau lalu menusuk John. Pada akhirnya, John memenangkan pertarungan dan Vigo harus tewas secara perlahan akibat tusukan yang dialaminya. Lalu, scene kembali seperti di awal film. John ternyata tidak mati. Dia masuk ke tempat penampungan anjing liar dan merawat luka-lukanya dengan obat untuk anjing. Di sana, dia melihat salah satu anjing yang membuatnya tertarik. Lalu, dengan senang hati, dia membawa anjing tersebut bersamanya. Tamat.